Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang dulu itu sering menyampaikan sesuatu berdasarkan pada hikmah. Kalau yang disampaikan itu mungkin madharatnya lebih banyak kepada orang yang diajak komunikasi, maka tentu akan disampaikan sesuatu yang berbeda. Maksudnya adalah sama-sama memahami tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang dibicarakan misalnya tentang memaafkan, tentu kita juga harus berpikir dengan pola-pola yang baik. Karena bertaubat kepada Allah itu lebih mudah daripada dengan sesama manusia. Maka menjadi orang-orang yang alim itu untuk saat ini sangat dibutuhkan. Karena dengan kedalaman ilmunya, orang akan mendapatkan pencerahan dengan simpel, tanpa berbelit-belit, tidak harus menjelaskan secara akademis, tetapi praktis dan tentu mudah dipahami. Karena kadang orang sekarang ini lebih mengedepankan teoritik tapi prakteknya kurang. Berbeda dengan orang dulu, kiai-kiai kita, guru-guru kita atau orang alim terdahulu itu menjelaskan sesuatu dengan lugas, sederhana dan bisa dipahami. Karena kalau kita salah dalam mengambil atau menjelaskan keterangan, maka efeknya akan fatal. Sebagaimana dulu pernah ada cerita yang konon ada orang yang sudah berkelas, ahli membunuh, sampai dia ini membunuh 99 orang. Dalam kerangka itu karena dia sudah membunuh banyak orang, dia akan sampai pada titik jenuh. Dia ingin bertobat, mencari orang yang tepat untuk menjadi gurunya, supaya memberikan penjelasan tobatnya diterima apa tidak ya kira-kira. Kemudian dia tanya kepada rahib atau kepada orang yang dianggap alim di situ. Ditanya, wahai syekh, saya ini dosanya sudah sangat banyak. Saya sudah membunuh 99 orang. Ini kira-kira kalau saya bertobat diterima apa tidak ya? Karena orangnya ini saklek, orang yang ditanya ini orangnya mungkin tidak bisa menjelaskan secara terang-terangan atau secara berkelanjutan dan itu mungkin sulit diterima, maka dia mengatakan, wah nggak bisa, karena kamu dosanya sudah banyak, pintu taubatnya sudah ditutup, tidak ada maaf bagimu. Karena orang ini sudah mengaku bersalah kok divonis seperti itu, sehingga akhir cerita orang ini yang ditanya ini dibunuh sekalian. Jadi tidak 99 orang yang dibunuh, tapi membunuh 100 orang. Dan ini menjadi satu kondisi bahwa ketika dia salah dalam menjabarkan sebuah permasalahan, maka tentu akan berefek fatal terhadap dirinya. Dan yang terjadi pada orang yang ditanya, orang ini sekalian dibunuh. Saking menyesalnya karena sudah mendapat orang, kemudian kok ya sekalian dibunuh lagi, dia itu bahasa Jawanya ngenes ya. Semakin sangat ngenesnya, kemudian dia itu meninggal di tengah perjalanan. Di tengah meninggalnya itu,
dia dihakimi oleh malaikat. Banyak malaikat, ada malaikat yang kebaikan, singkat cerita bahwa karena ini orang ini sudah ingin mencari taubat tetapi meninggal, berarti orang ini mendapatkan kebaikan, akan dibawa ke surga. Lalu ada juga malaikat yang azab. Malaikat azab ini datang, wah ini sudah membunuh banyak orang, maka ya harus disiksa, neraka tempatnya. Sehingga Allah mengadilinya, singkat cerita bahwa ada permasalahan seperti ini, sehingga Allah mengadili bahwa orang yang tobat ini masuk surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau memang orang ini taubat secara benar, maka Allah akan memberikan yang terbaik, akan memaafkan. Lain cerita, ketika orang ini taubatnya tidak bersungguh-sungguh, maka berbeda dengan kondisi yang sejatinya harus dilakukan. Maka dalam hal ini bertobat kepada Allah ini sesungguhnya lebih simpel, dan maka biasanya di bulan-bulan Syawal itu ada saling memaafkan. Karena apa? Dosa dengan sama manusia itu belum akan dimaafkan oleh Allah selama mereka belum istighlal, belum saling memaafkan. Maka dalam hal ini perlu ada pemahaman bahwa guyonannya ini kalau bulan Syawal ini semuanya meminta maaf. Walau tidak ada salah, pasti semua minta maaf. Bahkan HP pun minta maaf. Maaf, kuota Anda tidak cukup untuk WA. Nah, itu kan sudah minta maaf. ATM juga berusaha untuk minta maaf. Misalnya, maaf, saldo Anda tidak cukup untuk bisa diambil. Itu. Artinya semua itu juga sudah minta maaf. Walaupun kalau ini guyon. Tetapi pada dasarnya tentu harus kita pahami sama-sama bahwa memang memaafkan itu jauh lebih bagus daripada meminta atau memberi maaf. Maka di dalam kesempatan ini budaya memaafkan harusnya tidak dilaksanakan hanya di bulan Syawal saja, tetapi setiap hari kita harus saling memaafkan. Ada yang sering memaknai minal aidina wal faizin itu berarti mohon maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya minal aidina wal faizin maknanya bukan itu. Tapi ya tidak apa-apa. Sudah kaprah dan orang sudah menerima ya tidak masalah. Yang penting esensinya adalah benar. Bahwa saling memaafkan di hari yang baik, di bulan Syawal, dan bulan-bulan yang lain, itu memang harus dilakukan. Dan tidak usah menunggu setahun. Kalau bisa salah ya minta maaf. Salah ya minta maaf. Gitu. Mudah-mudahan di suasana yang baik ini, di suasana yang penuh rahmat ini, kita mumpung masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita upayakan untuk bisa saling memberikan kebaikan. Jangan menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu apa? Ya bukan orang yang mungkin tidak punya uang atau tidak punya harta. Kalau dicontoh soal ya, kalau kita hanya punya uang 100.000, modalnya 100.000, tapi kita menghabiskan 500.000, ya namanya kita bangkrut. Tapi dalam hal ini bangkrut adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang zakat, tapi juga mengalami atau melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Yang menganiaya orang, yang menjelek-jelekan orang di depan umum, yang membuat kedosaan-kedosaan yang lain. Sehingga nanti di yaumil akhir, orang-orang yang dianiaya pada saat di dunia dulu, itu akan menuntut. Sehingga pahala puasa, pahala zakat,
pahala sholat dari orang yang dituntut ini diberikan kepada orang yang menuntut. Kalau pahalanya sudah habis bagaimana? Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa dari orang yang menuntut ini diberikan kepada orang yang dituntut itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka judulnya adalah orang yang bangkrut. Jadi sudah punya amal banyak, sudah punya ibadah banyak, tetapi di hari akhir itu minus. Karena diminta oleh orang-orang yang dulu dianiaya. Bahkan ketika pahalanya kebaikan sudah habis, maka kedosaan yang menuntut ini diberikan kepada orang yang dituntut. Sehingga kebangkrutan namanya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini terbebas dari kebangkrutan, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga semoga acara ini bermanfaat dan siapapun yang tergabung di dalam channel ini, yang subscribe, like, komen, dan share, semoga mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.